Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari review jurnal internasional saya yang berjudul Establishing an Islamic Learning Habitation Through the Prophet Parenting Styles in the New Normal Era. Membangun pembelajaran belajar Islami melalui pola asuh Nabi di era New Normal. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Riki Sanjaya, NPM 18310800346, Prodi Psikologi Islam, kelas 6D, mata kuliah pengantar Psikologi Islam. Pengantar, ya. Di masa pandemi ini, kebiasaan belajar adalah di mana anak-anak dituntut untuk melakukan pembelajaran online, sehingga anak-anak bergantung pada aplikasi berbasis internet. Pengguna smartphone yang berbeda juga dapat menghambat perkembangan anak, perkembangan otak, dan membuat otak kanannya kurang berkembang. Pendampingan belajar online sangat penting dilakukan, namun permasalahannya orang tua yang bekerja tidak dapat mendampingi anak-anak saat belajar online pada jam kerja, sehingga anak belajar online tanpa pengawasan. Nah, tulisan ini mengkaji bagaimana anak dapat memiliki kebiasaan belajar Islam yang amanah, bertanggung jawab, dan mandiri dengan menghadirkan rasa muraqabah di dalam hatinya. Pembiasaan belajar Islami. Jika anak-anak dibiasakan dan diajarkan untuk menjadi baik, mereka akan dibesarkan di atasnya. Anak seperti itu akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan orang tuanya, guru, dan pendidikan akan mendapat bagian dalam pahalanya. Jika anak dibiasakan dengan kejahatan dan diabaikan seperti binatang, ia akan celaka dan jatuh kehancuran. Dosanya akan ditanggung bersama oleh mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Al-Ghazali 1967. Dalam Ulwan 1992, Ibnu Khaldun bersependapat dengan Al-Ghazali bahwa anak harus berperilaku baik dan menjauhi sifat-sifat buruk. Jika anak itu pemarah dan tidak menaati adat istiadat yang terpuji, jiwanya akan bermasalah. Nabi. Tauhid yang murni ini merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Namun pengaruhnya tergantung dari lingkungan tumbuh kembang anak. Keluarga dan orang tua merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak. Dalam hubungan ini terjadi interaksi antar individu secara timbal balik dan membantu mengkonstruksi hubungan tersebut menjadi pengalaman individu. Maka hal tersebut merupakan kontribusi orang tua dalam mendukung tumbuh kembangnya sifat-sifat positif anak. Ini adalah kontribusi orang tua dalam mendukung tumbuh dan kembangnya sifat-sifat positif anak sebagaimana tercermin dalam pola asuh yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam membiasakan anak-anak dan keturunannya agar tetap beriman tauhid. Normal. Tren kebiasaan belajar kini telah bergeser dari pembelajaran manual yang menggunakan kertas dan alat tulis ke komputer dan perangkat. Selama pandemi ini, sekitar 70% siswa telah menerapkan e-learning. Sebagian besar peserta didik menggunakan ponsel Android untuk menghadiri e-learning. Menghadapi berbagai permasalahan terkait rendahnya dan mahalnya konektivitas internet serta lingkungan belajar yang kurang baik di rumah. Selain itu, siswa memiliki masalah lain seperti kekurangan infrastruktur pengajaran online, kurangnya pengalaman guru, kesenjangan informasi, dan lingkungan yang kompleks di rumah. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau literatur research, atau dengan kata lain studi teks, yaitu analisis yang mengkaji dan menelusuri berbagai macam literatur. Penelitian ini, studi teks ini termasuk studi kepustakaan yang semua substansinya memerlukan pengolahan teoritis yang berkaitan dengan nilai. Penelitian ini mengumpulkan dan mencari data tentang pola asuh Nabi dalam Al-Quran beserta tafsir yang melalui kitab tafsir dan kitab literatur, serta karya tulis terkait.
Nah, sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, analisis dengan pola idealis. Abdul Mujib 2017 menyatakan bahwa pola idealis berkembang di kalangan ulama dan cendekiawan berbasis kajian Islam dengan mereduksi Al-Quran dan literatur lainnya untuk mendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kebiasaan yang terbentuk melalui pola asuh dapat mendorong perilaku pribadi dan sosial positif seperti penyesuaian psikologis dan tanggung jawab moral. Mereka dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan anak, termasuk kebiasaan belajar mereka. Nah, faktor kebiasaan belajar yang baik dipengaruhi oleh keluarga dan sekolah, serta media yang berkaitan dengan teknologi. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar siswa merupakan salah satu unsur utama keberhasilan akademik anak. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, pembiasan belajar Islam dipengaruhi oleh pola asuh Nabi yang mengutamakan muraqabah. Perasaan selalu ada yang mengawasi setiap tindakan, perbuatan, dan geraknya. Kebiasaan belajar ini mencegah anak secara tidak sengaja melihat, membaca, dan terpapar berita palsu atau informasi negatif, pornografi, dan mengunduh sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Penggunaan smartphone yang berlebihan juga dapat menghambat perkembangan otak anak dan membuat otak kanannya berkurang berkembang. Pola asuh Nabi mengutamakan dialog dengan anak dengan membantu mereka dalam menggunakan media pembelajaran dan perangkat digital, membatasi durasi, menyeimbangkan interaksi kehidupan nyata, dan menyesuaikan kebutuhan dalam memilih aplikasi pembelajaran, memberikan dampak positif dari kebiasaan belajar Islami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.